terima kasih atas kehadiran, saya bilang teman-teman aja biar akrab, teman-teman semua, adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak semua. Gini, pada pertemuan kali ini kita akan ulas lagi tentang dasar-dasarnya, dasar-dasar di bagian PowerPoint. Nah, baik, izinkan saya share screen. Baik, nah yang pertama, ketika kita pasti ketika kita ada punya sebuah PowerPoint, nah saya tampilkan sebentar dulu. Ketika ada sebuah PowerPoint, pasti mungkin kita akan bertanya-tanya kan. Nah, bagaimana cara merubah backgroundnya, bagaimana cara merubah menginput audionya, bagaimana menginput video dalam sebuah PowerPoint. Nah, teman-teman semua mungkin bisa buka Microsoft PowerPoint. Kita langsung buka, langsung kita coba. Nah, sudah dibuka semua? Proses, Pak. Proses, baik. Sambil menunggu, gini, saya juga akan buat file baru. Nah, baik. Nah, ini adalah dasar dari sebuah PowerPoint. Nah, sambil menunggu, saya tengokkan dulu, ada beberapa hal emang. Baik. Yang pertama, ketika sudah file new tadi, kan ada menu file, terus new kan, new dokumen, nah, new blank presentation. Kemudian ketika sudah, silahkan klik di bagian desain. Nah, di desain ini banyak sekali namanya tema dari PowerPoint, banyak sekali temanya. Nah, ini temanya misalkan dipilih salah satu, di bagian ini. Nah, secara otomatis nanti akan ada namanya semua slide akan langsung memiliki background yang sama atau memiliki tema yang sama. Misalkan, saya ulang sekali lagi, ketika ingin mengganti background atau mengganti tema dari PowerPoint, ini secara offline ya, secara offline dulu. Secara offline berarti silahkan klik desain. Nah, klik di bagian desain, setelah itu klik di bagian ini, nah more ini, diklik dan pilih tema yang ada. Misalkan kita pilih di bagian ini satu organik ini, diklik. Nah, ini merupakan dasar atau namanya merubah tema dari sebuah PowerPoint. Sudah dicoba? Boleh on mic nggak Bapak? Di on mic-nya di on kan? Bentar, Mister, lagi lambat. Nah, Oh, bentar lagi lambat. Baik. Oke. Kak, itu bebas kan, Kak, warnanya? Bebas warnanya. Desainnya. Oke. Nah, berarti saya ulangi lagi. Cara mengganti tema dari PowerPoint adalah dari menu desain. Nah, dari menu desain ini nanti silahkan pilih di bagian. Nah, pilih di bagian ini, more ini, di bagian more, terus pilih salah satu temanya. Ini yang dasar dari miliknya PowerPoint secara offline. Berarti yang punya offline silahkan pilih ini, klik. Nah, ini kalau mau mengganti tema dasarnya. Sudah? Yang lain sudah? Baik, kalau sudah mengangguk semua. Kemudian untuk mengganti, misalkan warnanya kok biru ya. Nah, ketika sudah bosan dengan warnanya biru ini, bisa dipilih di bagian ini, varian ini. Nah, di bagian varian ini bisa dipilih juga. Klik di bagian ini, kemudian color-nya. Misalkan mau pilih warna, nah, untuk mengganti variannya bisa di bagian ini.
Nah, di bagian ini boleh dipilih misalkan saya mau warna red violet misalkan. Nah, bisa diganti. Jadi yang pertama adalah desain. Setelah itu pilih namanya, pilih di bagian bagian temanya. Tema apapun bisa dipilih. Misalkan kita pilih tema yang lainnya, misalkan pilih yang ini. Berarti klik desain, terus pilih di bagian more ini, kemudian pilih salah satu temanya. Misalkan klik dipilih di ini Celestian, jadi dipilih bagian ini. Setelah itu ketika warnanya kok cuma ini, nah bisa dipilih di bagian color tadi. Warna oranye misalkan. Nanti secara otomatis warnanya akan berubah warna orange seperti itu. Nah, sudah dimengerti? Bagian mana Celestial tadi? Gimana? Celestial. Oh, apa Meta? Celestial. Celestial. Yang tadi bapaknya itu loh. Oh, gini. Baik, yang pertama untuk mengganti temanya dulu ya. Temanya adalah pilih desain dulu, ya kan? Nah, pilih desain. Nah, pilih namanya, pilih salah satunya. Nah, pilih salah satu dari tema ini. Pilih dulu salah satunya. Misalkan pilih di bagian ion ini. Tema apapun tidak apa-apa, desain apapun tidak apa-apa. Pilih salah satu saja, sama nanti hasilnya semua sama. Setelah itu, setelah dipilih, ya kan? Ketika bosan dengan backgroundnya warna ini, bisa diganti, mengklik di bagian varian ini. Itu kecil jadi dan bisa bekerja berdua. Nah, di bagian varian ini juga bisa. Kemudian kalau misalkan warnanya kok cuma 4, nah ketika warnanya hanya 4 saja, bisa dipilih di bagian more ini, di bagian varian more. Nah, kemudian pilih warna, misalkan warna red orange. Nah, jadi seperti ini bisa. Nah, ini yang bawaan dari Microsoft PowerPoint. Nah, untuk yang online sudah pernah coba yang online? Mengganti tema Belum, secara Kak. online? Belum. Belum pernah. Belum. Nah, ketika mau mengganti secara online, biasanya ada kalau ini secara otomatis biasanya akan ada update konten from Microsoft Office. Berarti kan ketika itu tidak aktif, misalkan kan ada di bagian ini cuma tidak aktif kan. Nah, langkahnya, nah teman-teman semua bisa pilih di bagian file. Nah, kemudian new. Nah, saya ulang lagi. Ketika mau mendownload atau memilih tema dari internet atau secara online, berarti silakan pilih file, new. Nah, di bagian new ini, ketika Microsoft Office terkoneksi dengan internet, maka akan ada pilih banyak temanya. Nah, di bagian ini. Jangan pilih bagian tema, kita pilih tema. Nah, di sini akan banyak sekali ada namanya tema yang ada untuk Microsoft PowerPoint. Jadi nanti tinggal mengganti saja. Nah, kita explore dulu tema-temanya. Kemudian di bagian education, nah di bagian education itu ada beberapa temanya. Pak, ini rasanya Slide-nya rasanya bukan yang ini yang di-share ya. Yang di itu. Soalnya ini kok yang beda. kelihatan cuma PPT-nya ini. Iya, misalnya apa? Ini untuk cara pembuatannya dulu. Dasar-dasarnya dulu. Kirain Agak pikir tadi masuk ke sana. Ini soalnya tampilannya masih tetap ini. Baik. Ini untuk merubah tema secara online ya, untuk secara online berubah tema secara online, berarti kan ada beberapa hal tadi kan PPT-nya yang ini kan. Nah, ini kan untuk merubah secara online, berarti kan bagaimana cara merubah PowerPoint secara online, apa tema secara online?
Berarti yang pertama adalah silahkan klik file, new. Nah, setelah itu pilih temanya dulu, tema education. Nah, misalkan pilih education. Nah, di bagian education ini ada banyak sekali temanya. Misalkan kita pilih yang di bagian teman-teman terserah pilih yang mana. Boleh pilih yang banyak sekali temanya. Pak, mungkin Bapak ada sekarang ya ini baru muncul ya? Udah muncul? Belum ini. Mungkin Bapak harus share-nya, pilih yang waktu share screen itu harus pilih yang screen, jangan yang bagian PPT saja. Jadi waktu Bapak klik apa, dia muncul langsung ke itu. Baik, sudah terlihat? Nah, ini baru kelihatan. Oh, tadi belum terlihat YouTube ini tadi nggak kelihatan. Belum, Pak. Tadi Bapak buka ini baru Pak, kelihatan. PowerPoint tadi. Sudah. PPT-nya. Iya, sudah, Pak. Ini baru kelihatan. Baik, saya ulang dari awal ya. Baik, ini ketika kita mau mengganti sebuah tema PowerPoint, jadi yang pertama pastikan ada file new dokumen. Nah, file new dokumen. Nah, ini kan sudah ada namanya lembar kerja baru miliknya Microsoft PowerPoint. Dan jika kita mau menggantinya, misalkan mengganti temanya, ini kan temanya kok kosong ya. Nah, kita bisa pilih di bagian ini, desain. Nah, di bagian desain ini kita bisa pilih di bagian ini. Berarti klik desain, pilih di bagian more, ya, di bagian more ini. Setelah itu pilih temanya yang akan dimiliki. Nah, seperti ini. Misalkan saya pilih di bagian ini, tema ini. Ini satu cara untuk mengganti tema PowerPoint. Kemudian, kalau misalkan bosan dengan warna ini, misalkan, ketika bosan dengan warna ini, maka cara menggantinya adalah di bagian varian ini, di bagian varian, klik more. Nah, di bagian bawah ini, more ini, more. Setelah itu pilih color. Misalkan pilih warna yang disukai, misalkan saya mau warna yang merah, misalkan klik di bagian color di more tadi, more, kemudian color, kemudian pilih warna yang disuka, misalkan suka violet, kemudian suka warna merah, kemudian red orange, kemudian warna orange, pilih salah satu. Nah, itu cara mengganti tema dari PowerPoint. Dan yang kedua, ketika teman-teman semua mau membuat dua tema di PowerPoint, berarti kan kalau ini kan nanti kan semuanya akan temanya sama tuh, berarti kan new slide, berarti kan temanya sama semua, temanya akan seperti ini semua misalkan. Nah, ketika ingin mengganti di satu PowerPoint memiliki dua tema, yang pertama adalah silahkan diklik di bagian new, kemudian blank. Nah, new, di bagian new ini, kemudian pilih blank. Setelah itu masuk ke desain. Nah, kemudian more. Nah, sekali lagi di bagian home. Nah, di bagian home ini silahkan klik new slide, kemudian pilih blank. Kan udah ada blank kan. Nah, setelah itu, setelah memiliki blank dokumen, pilih namanya desain, menu desain ini. Menu desain ini, kemudian pilih more, dan yang ini yang mungkin agak beda dengan yang lainnya, diklik kanan. Diklik kanan, akan pilih tema di bagian ini, di yang ini. Klik kanan. Nah, klik kanan tema yang mau dipilih, klik kanan, kemudian apply to selected slide. Jadi, slide yang pertama tidak berubah, slide kedua juga tidak berubah. Kalau, nah, misalkan kita tidak mengklik kanan tadi, langsung pilih, maka semua akan berubah. Tapi, kalau tadi, misalkan
di bagian ketiga ini. Nah, misalkan kita mau buat tema yang lain, misalkan klik di bagian slide 3 atau slide 2. Nah, klik di bagian ini, kemudian pilih desain. Setelah itu pilih namanya di bagian tema yang mau dipilih, misalkan di bagian ini, main event ini, klik kanan, apply to selected slide. Nah, jadi memiliki inilah cara merubah tema dari PowerPoint yang dikatakan sebagai PowerPoint offline. Ada yang tanyakan dulu di bagian ini? Ada? Tidak ada. Tidak. Baik. Yang kedua, kita kan menggunakan ini kan offline kan, berarti untuk mendownload tema di PowerPoint, secara online berarti ada dua macam ya. Berarti yang pertama biasanya beruntunglah teman-teman semua yang ketika ini aktif, karena punya saya sudah tidak aktif lagi. Berarti enable content update from office.com ini berarti biasanya pilih ini sudah ketika diklik ini nanti akan ada banyak temanya. Nah, tetapi itu tidak menjadi kekhawatiran. Yang pertama, untuk mengganti tema, cara keduanya adalah bisa klik di bagian file. Nah, di bagian file ini berarti kan di bagian file terus new. Nah, di bagian new ini kalau di teman-teman semua Office-nya adalah 2010 sampai 2016 dan Office 365 biasanya akan ada temanya seperti ini. Nah, di bagian tema ini ada presentation, tema, edukasi, chart, diagram, bisnis, dan infografis. Nah, kita coba buka satu persatu di bagian presentation. Nah, di bagian ini nanti ada tema, banyak sekali temanya yang bisa digunakan. Kita coba bagian satu-satu. Nah, misalkan kita pilih di bagian ini. To save presentation ini, kita klik. Nah, setelah kita klik, kemudian diklik dulu, diklik. Nah, karena ini online, jadi harus mendownload dulu. Pastikan harus ada koneksi internetnya. Kemudian create. Nah, tunggu dulu sampai selesai di-download. Nah, setelah selesai di-download, maka akan ada tema yang sudah siap. Sudah ada siap tema-temanya. Jadi, misalkan saya mau cari tema untuk presentasi, misalkan teman-teman yang SMA. Jadi, bisa diklik lagi, misalkan saya ulangi sekali lagi, di bagian file, ya kan, file, new. Nah, di bagian new ini ada presentation, kemudian ada tema, education, chart, diagram, bisnis, kemudian ada infographics. Berarti silakan pilih salah satunya. Nah, baik lagi. Nah, kemudian bagaimana cara mengganti foto ini? Ini kan ada sudah ada fotonya tuh, ada foto milik dia, ada yang pembuatnya. Jadi bagaimana cara mengganti fotonya? Cara mengganti foto di bagian ini kan ada itu sudah ada temanya. Jadi bagaimana cara mengganti fotonya? Nah, silakan klik kanan. Jadi teman-teman tadi sudah coba di-download? Sudah coba di-download? Sudah, Kak. Sudah. Iya. Baik. Berarti Tapi silakan saya klik pakai kanan. handphone sama komputer. Saya pakai handphone sama komputer. Komputer saya nggak bisa buat Zoom. Jadi saya pakai handphone. Nggak apa-apa. Sambil lihat dulu nanti kita tengok di itu ya, di record kan nanti sambil tengok di bagian YouTube-nya. Berarti yang pertama silakan klik di bagian fotonya, kan ada fotonya ini, klik kanan. Nah, change picture. Nah, kita pilih dari bagian from file. Nah, ketika bagian from file kan banyak sekali. Untuk asetnya tadi sudah saya kirimkan asetnya, berarti tinggal bisa download juga. Misalkan kita mau mengganti image. Nah, gambar-gambar ini
saya download dari ehipasiko.com. Jadi di sana banyak sekali kalau saya menggunakan gambar di sana ketika untuk pembelajaran waktu itu. Nah, pilih satu gambar misalkan. Pilih satu gambar. Kemudian ketika sudah dipilih, klik insert. Klik salah satu gambar, kemudian insert. Secara otomatis akan terganti gambarnya. Jadi misalkan berarti tidak repot untuk mengatur namanya gambar lagi. Jadi sudah otomatis masuk ke dalam PowerPoint tadi. Nah, saya ulangi sekali lagi. Kalau di bagian slide kedua itu ada namanya klik di gambarnya, bagian picture-nya, kemudian klik kanan. Setelah itu change picture. Kemudian ketika misalkan saya mau menggunakan gambar dari online misalkan. Nah, kita pilih ini from online source. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ketika sudah tampil, berarti kan kita menggunakan gambar online dari bing.com kan. Jadi misalkan kita pilih di bagian Apple. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ketika sudah ada, kemudian kita klik di bagian salah satunya, pilih satu gambar, salah satu gambar kita klik. Misalkan di bagian ini, klik, kemudian klik insert. Nah, secara otomatis gambar nanti akan masuk ke bagian PowerPoint ini dan sudah ada sumbernya. Ketika kita kan mau sudah copy gambar, sudah ada sumbernya. Ketika ingin membesarkan gambar, nah kok gambarnya kok tidak bulat, misalkan kok tidak lingkaran. Nah, misalkan bisa juga klik di bagian ini. Format ini. Nah, di bagian format juga bisa. Ini kita buat namanya, kemudian pertama klik gambar dulu, klik gambarnya, kemudian pilih format, ada tulisan formatnya, kemudian di bagian crop ini, nah di crop ini, misalkan kita mau buat ukurannya 5, berarti kita klik di ukuran 5 inci, 5, kemudian di bawahnya klik 5. Nah, oh ini tidak, berarti untuk cara merubahnya biar sama, biar tidak merubah-rubah semua. Nah, tadi kan gini, ketika kita rubah gambarnya, dia berubah kan, misalkan kita setting 5, bawahnya jadi 6. Nah, untuk merubah format ini biar sama-sama lingkaran sesuai aturan kita, berarti klik di bagian ini. Setelah itu di bagian size ini kan, nah size and position ini, kemudian hilangkan tanda lock and relative. Berarti sini kita klik format lagi, klik gambarnya, kemudian format, ini 5. Nah, sudah menjadi lingkaran. Atau bisa juga klik di gambarnya, kemudian digeser-geser gini, bisa. Nah, itu untuk yang online. Ada yang tanyakan dulu, silahkan. Ada yang tanyakan dulu? Bisa di kolom komentar ataupun di bagian dari Kak, punya saya jadinya kecil, Kak, gambarnya. Oh, gambarnya kecil. Baik. Iya, kan saya 5 ya. Jadinya kecil. Kecil banget jadinya. Oh, baik. Kalau misalkan kecil, misalnya ukurannya kecil seperti ini misalkan. Nah, ya, bisa segitu. ditarik. Nah, segini. Iya, segitu. Ya. Nah, bisa klik di bagian ini biar ini kan nanti ada gambar panah ini kan. Nah, tekan shift, tombol shift di keyboard shift, kemudian klik tahan tarik. Nah, seperti itu juga bisa. Berarti saya ulangi lagi, ketika gambarnya kecil seperti ini, ya kan, kecil seperti ini kan. Iya. Nah, bagaimana cara membesarkannya? Letakkan kursor mouse-nya diletakkan di bagian paling corner atas, ujung atas. Nah, kemudian tekan shift, tekan keyboard di shift, kemudian klik
kiri tahan mouse-nya, klik kiri tahan geser. Nah, itu bisa untuk membesarkan ataupun juga tinggal seperti ini. Baik, sudah bisa? Bisa Kak, sudah. Makasih Kak. Oke. Kemudian ini kan basis yang untuk mengganti tema dan untuk mengganti online ataupun offline. Baik, yang kedua. Nah, ini bagaimana kita input device atau input namanya presentasi atau menginput audio dari presentasi. Nah, kita bisa menggunakan slide ini saja. Kita bisa menggunakan slide ini. Nah, langkah pertamanya adalah yang kita lakukan adalah yang pertama silahkan buka bagian insert. Nah, insert ini, klik insert untuk menginput audio ya, untuk menginput audio, klik insert, kemudian pilih audio. Nah, di bagian audio ini ada dua ya, ada dua. Yang pertama dari device atau PC, komputer atau laptop. Nah, kemudian juga ada record audio. Nah, kita coba yang record dulu, record audio. Nah, ketika kita pilih insert, kemudian insert audio, kemudian record audio, ini ada banyak hal yang bisa kita gunakan dari audio ini. Misalkan kita mau merekod. Nah, kita klik record audio. Nah, di bagian name ini bisa diganti namanya misalkan selamat datang. Nah, sudah. Ketika dikatakan sudah ada tombol name-nya selamat datang, setelah itu kita mulai merekod. Merekod namanya suara yang kita rekam. Yang pertama adalah klik di bagian titik merah ini atau record ini, kita klik. Ketika nanti sudah angka 1, berarti kita ketika sudah diklik, maka itu otomatis langsung merekam. Misalkan selamat datang, namo buddhaya. Oke. Nah, setelah siap, diklik oke. Nah, ini kemudian ada simbol sound-nya. Nah, untuk mengetes, silakan diklik play. Nah, ini cara untuk mengimport audio, tetapi misalkan kita belum merekam, saya lupa rekaman kemarin. Nah, ketika presentasi ataupun misalkan teman-teman presentasi, biar presentasinya atau membaca tulisannya sendiri, itu ya direkam dulu pakai ini, kemudian tinggal diklik play. Jadi ketika presentasi nanti langsung dia muter sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini kan yang pertama ini ya, saya kasih warna lain dulu biar jelas. Ini juga bisa diganti warnanya. Nah, kotak hijau. Ini yang pertama tadi, kotak hijau. Nah, kemudian untuk mengimport audio atau musik dari device kita atau dari laptop kita, yang pertama klik di insert, kemudian pilih audio. Setelah itu pilih audio on my PC. Nah, kemudian pilih audionya. Misalkan teman-teman mau cari audio dulu, ya silakan dicari dulu audionya di mana. Nah, kemudian kita cari audionya, kemudian pilih audio. Nah, untuk instrumen ini saya download di eHipasico juga, sama di eHipasico. Nah, kemudian kita pilih misalkan yang MNC. Kemudian klik insert. Nah, sekali lagi saya ulangi. Klik menu insert, setelah itu pilih audio, kemudian audio in my PC. Setelah itu cari namanya audionya. Mama How misalkan, atau Hadikan Cinta atau Sadu, silakan pilih kemudian klik insert. Nah, sudah ada dua, berarti ada namanya Hadirkan Cinta dan Sadu. Nah, untuk mencobanya, ingin coba putar,
klik di bagian ini, terus di play. Pak, mungkin Tidak belum share terdengar. sound-nya, Pak. Hah? Yang share screen-nya belum share sound, jadi nggak dengar suaranya. Nggak dengar ya? Iya. Bentar. Di atas itu ada more itu, ada pilihan Bentar. share sound. Nah, baik. Apakah sudah terlihat? Terdengar sudah? Iya. Masuk Kak. Suaranya. Ini cara input audionya, input audionya. Kemudian, nah untuk audio ini banyak sekali triknya, banyak triknya. Nanti kita bahas. Untuk yang ini ada yang tanyakan dulu, silahkan. Ada yang tanyakan dulu? Untuk insert audio? Belum? Baik. Kalau belum, kita untuk trim, untuk memotong audio. Nah, kita mau memotong audio. Bagaimana caranya? Klik di gambar yang tadi, sound ini. Klik di sound ini, diklik dulu. Nah, diklik, kemudian pilih trim audio. Nah, di sini kita bisa memotong audionya. Misalkan kita mau potong dari menit ke... Menit mana tadi, Mister? Untuk memotongnya. Iya, untuk memotong audio. Baik, ini. Untuk memotong audionya, untuk memotong... Iya. Untuk memotong audio, silakan pilih di bagian trim. Pilih audionya. Tadi sudah insert audio kan? Nah, Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, diklik di bagian audionya. Ini kan ada simbol, ada gambarnya ini, ya kan? Nah, klik di bagian ini, secara otomatis akan muncul namanya audio trim ini. Nah, kemudian dipilih di bagian trim audio. Setelah itu digeser. Nah, digeser sampai misalkan menit ke 1 misalkan. Nah, menit ke 1 setelah digeser, kemudian di akhirnya mau digeser juga, mau dipotong juga. Nah, silahkan digeser juga. Nah, setelah itu ketika memang sudah mau dicoba dulu misalkan. Nah, kemudian geser lagi. Misalkan mau dipotong, kurang potongnya kurang lama. Nah, kemudian ketika sudah digeser hijau dan merah ini, in dan out-nya, kemudian di play. Nah, ketika sudah, silahkan diklik di bagian OK ini. Nah, berarti audio sudah terpotong. Nah, kita coba. Nah, sudah ketemu? Baik. Kalau di audio ini banyak sekali namanya yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah klik di bagian audio ini. Kemudian pilih di bagian masih format. Nah, ketika misalkan mau diputar otomatis ketika di slideshow atau misalkan dipresentasikan. Nah, ketika mau secara otomatis memutar, berarti silakan klik di bagian audionya. Pilih salah satu audionya. Audio, diklik. Kemudian untuk biar agar suaranya tidak terlalu keras, pilih di bagian ini, sound ini, volumenya dikecilkan. Nah, setelah dikecilkan, di atasnya, di atas bagian ini ada namanya play atau otomatis. Untuk memutar biar otomatis diputar, maka diklik di bagian otomatis ini, otomatis diputar. Nah, coba kita presentasikan. Belum semuanya.
Sebentar. Oh ya, ini di bagian animation. Play. Ketika sudah diklik bagian play tadi, misalkan di bagian ini, nah untuk memutarnya biar otomatis, baik. Tadi ada satu hal yang lupa. Berarti gini, klik di bagian ini, di bagian volumenya, kemudian pilih di bagian, bagian ini, berarti pilih otomatis dan pilih di bagian play across slide ini, dan kemudian loop. Setelah itu di slideshow. Di mana tadi? Mana? Ini. Diklik di audionya. Audionya diklik dulu. Nah, diklik audionya. Kemudian dipilih di bagian playback ini. Playback dipilih. Setelah itu di bagian start, pilih namanya automatic. Kemudian pilih play. Kemudian loop. Itu cara agar otomatis memutar ketika ini dinyalakan atau diputar, atau misalkan dipresentasikan langsung otomatis memutar. Seperti itu. Ada tanyakan dulu dari Oke, yang... sudah. Sudah, baik. Berarti ini cara untuk menginsert audio, ya kan? Untuk menginsert audio. Kemudian ada satu tambahan saja, biar maksudnya nanti biar tahu sekalian di bagian ini. Nah, kita juga bisa membuat kontrol misalkan stop ataupun pause. Nah, ataupun memberhentikan. Nah, berarti silakan klik di audionya ataupun dibuat audionya dulu. Klik audionya, sudah. Klik di audio, kemudian pilih namanya di bagian animation, pilih play. Itu nanti kemudian kita klik insert kan. Setelah diklik ini tadi, pilih insert, kemudian save. Nah, insert, save, kemudian pilih ini nanti pakai trigger, Jadi boleh dicoba atau enggak. Nah, tapi nanti ini kita aja, ini trigger agak lama sepertinya. Baik, kita lanjut yang ketiga. Berarti bagaimana mengimport video dan baik online ataupun offline. Nah, ketika ingin mengimport video online ataupun dari offline ataupun dari device, silakan bisa pilih kita buat halaman baru dulu. Silakan klik home, kemudian new slide. Setelah itu pilih custom saja, ini aja di bagian paling bawah custom ataupun nah itu kan selesai kan. Nah, untuk menghapus semuanya ini kan ada petak-petaknya biar tidak menghalangi. Ctrl plus A, kemudian klik tombol delete. Nah, saya ulangi lagi, klik new, kemudian pilih di bagian picture with caption ini, ataupun blank tidak apa-apa kalau misalkan ada blank, tidak apa-apa kalau misalkan pakai slide yang lain pun juga tidak masalah. Nah, silakan klik new, kemudian picture with caption. Nah, ketika ada tulisan seperti ini biar kok mengganggu tulisannya ya. Nah, silakan klik di slide-nya, kemudian pilih Ctrl plus A, kemudian klik atau tekan tombol delete di keyboard. Nah, sudah kosong. Terus bagaimana cara importnya, import videonya? Nah, import videonya dari sini. Kita klik insert, kemudian video. Nah, insert video, kemudian kita pilih dari device dulu. Nah, insert video, kemudian this device. Nah, ketika sudah ada,
pilih yang video, cari file videonya. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, ini saya download dari punya, tengok dari punya Namaste. Bentar. Nah, agak lama ternyata. Kita pakai ini aja. Bebas ya, Mister? Bebas kan? Bebas, bebas. Videonya bebas. Berarti silahkan klik insert, kemudian video. Setelah itu pilih from device. Nah, kemudian pilih Story Buddha. Nah, kan sudah muncul seperti ini kan? Nah, sudah muncul? Nah, ketika sudah muncul bagian ini, bagian insert video ini, kita bisa mendesainnya seperti kita mendesain gambar. Klik videonya. Mister, lagi download videonya. Oh, lagi download, oke. Untuk yang download berarti kita coba yang online dulu ya. Kalian online dulu. Baik. Bagi teman-teman yang sudah ada video dari device-nya, bisa juga dari online. Nah, nanti kita akan coba online. Kalau misalkan di device tadi, misalkan kita punya video udah ada di komputer, misalkan ada video anak-anak menyanyi, kemudian video Buddha ataupun lagu anak-anak kesukaannya, itu bisa dibuka, kemudian klik di bagian this device, insert this device, kemudian pilih di bagian story ini. Nah, sambil menunggu, sudah selesai downloadnya belum? Belum, masih loading. Oke, nah kalau masih loading kita coba yang online dulu ya. Biar sama-sama. Biar kalau online kita tidak perlu mendownload videonya. Nah, baik, kita coba yang online sambil menunggu dari teman yang lainnya. Mister, Ya, aku mau ke toilet. ya silahkan. Baik. Nah, ketika kita online, kita coba yang online dulu ya. Karena sambil menunggu download tadi, berarti gini. Klik new, kemudian blank dokumen ataupun yang lainnya, kemudian silahkan diklik Ctrl A, masih menggunakan Ctrl A, kemudian klik tombol delete. Nah, bagaimana kita mengimpортkan atau menginsert video dari YouTube misalkan. Nah, yang pertama pasti buka Chrome dulu ataupun yang lainnya. Kemudian silahkan cari, misalkan mau cari lagu Buddhis, misalkan ini. Omnipati Home ini misalkan kita klik dulu. Kita klik videonya terlebih dahulu. Nah, kita cari di YouTube ya. Cari di YouTube, kemudian cari misalkan, atau misalkan kita cari dulu lagu Buddhis misalkan, kita cari terlebih dahulu. Nah, ketika sudah ada seperti ini, nah misalkan kita coba punya Namaste tentang lagu Buddhis Bila Cinta Kasih Ada. Nah, ketika sudah ketemu lagunya, berarti kan ini secara online. Misalkan mau lagu yang lain juga tidak apa-apa. Nah, kita pilih salah satu. Kita klik videonya. Klik videonya. Nah, setelah itu kita copy di bagian ininya, linknya ini. Nah, di bagian linknya ini, ketika ini kan ada bagian linknya, kita tunggu hanya ada iklan. Nah, kita copy di bagian linknya atas ini. Di bagian atas kita Ctrl plus A.
Ctrl plus A, kemudian klik kanan, copy, atau bisa diblok semua. Klik kanan, sudah. Caranya berarti untuk menginsertkannya, diblok semua linknya, klik kanan, terus kemudian copy. Setelah itu kita minimize dulu, ya kan? Nah, kemudian klik insert, terus video. Setelah itu kita pilih di bagian online video. Nah, akan muncul tampilan seperti ini kan. Jadi yang bisa diimportkan di PowerPoint adalah YouTube, SlideShare, Vimeo, dan Stream. Nah, atau dikatakan sebagai Microsoft Stream. Berarti klik kanan, ini kan the address for the online video kan, klik kanan, kemudian paste. Sudah? Nah, ketika sudah di paste di situ, maka akan muncul videonya. Insert. Punya saya nggak keluar kok. Ini Nggak tadi keluar? sudah apa? Iya, nggak keluar videonya. Coba kita tunggu dulu. Gini kan, sebentar. Kita biasanya loadingnya gini, agak lama. Gak Lama bisa, dikit. Mister. Gak mau. Siapa kayak yang YouTube guys? Guys, oh gini. Siapa saya download dulu? Kalau mau pakai download dulu nggak apa-apa. Kalau misalkan mau yang offline nggak apa-apa. Yang lain sudah? Baik, kita coba yang online dulu ya. Kita yang online dulu tadi. Nah, cari videonya dulu. Ketika sudah ketemu videonya, nah di bagian link ini, di Ctrl A, kemudian klik kanan, copy. Sudah? Bentar Kak, coba dulu ya. Nah, Sudah. mungkin sambil kita putar. Nggak bisa, nggak keluar. Bisa? Nggak keluar. Nggak keluar. Nah, sambil tunggu dulu, nggak apa-apa. Saya cari yang di YouTube nggak bisa, nggak keluar. Bisa juga. Ada copy linknya. Copy-nya, baik. Bentar. Kalau yang dari device sudah bisa? Kalau yang Udah, dari komputer saya bisa keluar langsung. Keluar, baik. Oke, kita coba yang online, biar semua. Ini. Kita coba yang online. Insert, ya kan? Kemudian online video. Nah, di paste kan. Seperti ini, tadi munculnya seperti ini enggak? Gimana Kak? Tadi ada muncul seperti ini enggak? Setelah insert video, ada muncul seperti ini apa tidak? Bentar ya. Kalau bisa saya share. Atau coba share Sharing. screen gitu ya, Nah, ya boleh. biar tahu Ya, ini. stop share dulu. Boleh, silakan di share screen. Bentar ya. Kelihatannya banyak yang ini trouble di Bisanya online, di device. insert online. Di Oh, banyak chat. ya. Aduh, lag. Halo. Baik. Nah, Loh, coba insert video kok dulu. ini Nicholas? Bisa. Bentar, kok ini Nicholas? Udah? Iya, share. Oh, baik. Nih.
Online kan, Kak? Iya. Online. Nih kan? Nggak muncul. Oh, back to site. Oh, itu gini. Coba cari itu. Cari apanya? Kalau yang tempat ini cari nama lagunya. Coba cari nama lagunya. Back to site. Nah, cari nama lagunya. Muncul. Iya, nggak ada isinya kayak gitu, Mister. Oh, tidak ada ya, berarti coba bentar. Iya. Back to site, coba tengok dulu. Masih itu ya. Coba di cancel dulu. Bisa. Itu apa? Coba insert cuma di YouTube aja adanya ya. Iya. Di YouTube aja. Coba harusnya ketika diklik coba carikan itu di situ, coba cari lagu Buddhis coba. Biasanya di situ. Nah, coba dulu. Oh, coba tunggu koneksi dulu sebetulnya. Tidak muncul ya? Enggak muncul. Oh, oke. Ini, ketika emang itu tidak muncul, berarti ada dua hal. Yang pertama, itu Office tipe 2013 ya. Baik. Berarti mungkin kalau yang misalkan ada kendala di bagian itu, mungkin kita bisa linkkan saja, di link di bagian YouTube-nya. Berarti itu harusnya bisa sih, coba. Office 2013 gitu ya. Coba saya tengok. Iya. Sebentar. Saya PowerPoint 16. 16. Coba boleh share screen 16, yang 16. Bentar ya. Baik. Nanti Mas Dharma bentar ya, nanti kita carikan solusi ya. Iya. Saya stop dulu. Ya. Baik. Meta bisa share screen. Belum bisa Meta. Belum bisa, coba tunggu dulu. Oke. Mungkin yang ini dulu Pak. Apa? Yang di chat itu ada yang nanya. Apa? Sebentar. Nggak ditemukan. Oh gini, kalau diklik yang online, display yang malah yang pertama, baik. Baik, tunggu share screen dulu ya. Sudah bisa share screen ya? Baik ini, untuk link websitenya nggak ditemukan, artinya cek lagi link. Baik, ini untuk linknya itu saya ketikkan ya, yang download tadi bit.ly dasar PowerPoint. Untuk linknya itu ya. Kemudian sudah bisa. Oke, sudah bisa. Baik, untuk kita coba share screen lagi.
Baik, kita share screen. Saya share lagi. Bentar. Baik. Ini, misalkan kenapa kok balik ke slide yang pertama lagi? Nah, kita coba tengok. Ada kendala, masalahnya memang sama. Kalau kita di kendala ketika menginsert di bagian yang online, pasti kendala utama pasti dikatakan kendala jaringan. Nah, kita coba dulu cek. Ya, baik. Kendala ketika kita menginsert secara online berarti memang ada kendala koneksi dari internet. Akan tapi itu bisa diatasi ketika kondisi koneksi kita itu stabil. Agak lama sebenarnya. Coba tinggal dulu sebentar. Oh iya. Baik, kita coba yang online tadi. Ketika katanya ketika diklik kembali ke slide pertama. Jadi kita coba new dokumen. Nah, new dokumen. Nah, di dokumen, kemudian kita insert slide lagi. Kita Ctrl A, delete. Nah, kita coba insert video melalui online lagi. Nah, ketika kita menggunakan AVI 2019 dan 2016 harusnya langsung on, kecuali memang kadang ada koneksi internet kita memang kadang ada yang lemah. Mungkin juga koneksi internet saya juga mungkin agak lemah juga sebentar tadi. Nah, langkah pertama pasti buka Chrome dulu. Setelah itu nanti cari di YouTube. Punya saya yang muncul cuma YouTube sama yang browser. Nggak kayak punya Mister. Apanya yang muncul? Bisa setting. Insert video. Itu munculnya yang YouTube sama yang browser aja, nggak kayak punya Mister. Oh, baik. Begini. Oke, yang ini kita skip dulu. Kita lanjutkan dulu, nanti kita carikan solusinya bagaimana untuk yang misal cara online ya. Baik. Gini, yang keempat, cara import gambar. Nah, bagaimana cara import gambar? Baik. Yang pertama, pasti kita buat new dulu, biar kita enak. Ataupun teman-teman juga bisa dari bagian ini, atau bisa di insert, kemudian pilih blank ataupun yang manapun. Nah, setelah itu Ctrl A, setelah itu delete. Sudah? Nah, bagaimana menginsert gambar? Nah, bagaimana cara menginsert gambar? Klik insert, kemudian picture. Nah, ini sama di bagian ini, mungkin ada di bagian teman-teman, ada nggak yang ada namanya online ini? Ada. Ada. Nah, kita coba yang online dulu ya. Coba yang online dulu. Nanti mungkin dari salah satu teman-teman semua bisa share screen kan, dan mencoba di bagian insert picture ini secara online. Nah, kita pilih di bagian salah satunya, pilih di bagian doc. Nah, pilih salah satu pilihannya, yaitu pilih satu bagian. Insert. Nah, ini cara insert dari online. Nah, untuk membesarkannya tinggal klik di bagian ujung, klik tahan ya, klik tahan, geser. Untuk mengecilkan geser, untuk membesarkan geser ke atas. Kemudian untuk namanya mengukur tadi di bagian ini misalkan mau dibuka ukurannya sama, dibuat ini tadi. Tapi ini kan
gambarnya persegi panjang, kalau dibuat peta sepertinya kok anjingnya kok lucu sekali. Nah, ini cara insert dari online, ya kan? Nah, bagaimana cara offline? Nah, klik insert, kemudian picture, this device. Nah, bagian this device ini bisa pilih dari gambar yang tadi. Misalkan mau pilih di bagian mana ini? Pilih di bagian ini. Nah, pilih gambarnya, kemudian klik, terus insert. Nah, seperti ini kan. Nah, kemudian ada triknya lagi. Kadang kan kita ini kok ada gambar putih-putihnya, apakah bisa dihilangkan? Bisa. Di Microsoft PowerPoint bisa menghapus background. Nah, kita coba di bagian picture 1 dulu. Nah, klik gambarnya, kemudian remove background ini, klik gambar, remove background. Nah, ini kan sudah ada yang ungu itu. Nah, ketika kita menggunakan yang tanda plus ini atau mark ini, kita ingin, ini kan ada kakinya yang kehapus nanti kan. Nah, kita klik ini, geser ini. Nah, ini kan kakinya sudah bagus. Nah, di bagian ekornya juga sama. Kita mark, tandai. Nah, ini masih ada hilang satu dikit. Nah, udah kan? Nah, kalau ini kan background gambarnya tadi gimana? oh, klik backgroundnya. Baik, kita ulang ya. Nah, klik gambarnya, ya kan? Klik gambar, sudah? Nah, setelah itu pilih, kan ada tombol format nih. Ketika gambar diklik, pasti muncul ada namanya menu format, langsung muncul kan? Sudah? Oke. Ada nggak? Ada? Oke. Oke, nah setelah itu di bagian remove background ini. Ada? Nah, setelah itu, nah ini kan sudah ada yang ungu itu, berarti yang ungu ini nanti dihapus, akan dihapus. Jadi ada kakinya dari hewan ini kan ada yang kena ungu tuh. Jadi untuk menghilangkan yang ungu ini, maka kita menggunakan mark ini, tanda posit atau tanda plus ini, mark. Kita agak tarikkan aja, nggak usah misalkan semua di mark, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, kemudian pilih di bagian ekornya, klik. Nah, kemudian klik lagi biar ekornya ada semua. Nah, sudah kan? Nah, untuk menghilangkan ini yang di bagian ini biar hilang juga, kita menggunakan mark to remove ini kan. Nah, klik ini. Nah, sudah. Ketika sudah seperti ini, berarti kan background udah hilang itu. Kita klik bagian keep change. Nah, ini sudah backgroundnya sudah dihilangkan. Nah, bentar. Background sudah hilangkan kan? Nah, background sudah hilangkan kan? Jadi ini background sudah dihilangkan. Jadi untuk meremove backgroundnya seperti itu. Kemudian kita undo dulu. Nah, ketika kita mau merubah warna, ada warnanya bisa dirubah juga loh. Nah, warna dari hewan ini bisa dirubah juga. Nah, kan ada ini bisa dirubah juga warnanya. Teman-teman bisa pilih di klik gambar, kemudian format. Nah, ini mau dicerahkan, color anjingnya bisa misalkan mau dibuat hitam putih, ini juga bisa. Nah, ketika mau dibuat beberapa bentar ini kita buat color dulu. Nah, ini juga bisa namanya mau dicerahkan, mau dibuat kayak blur dikit, ada gradasi dikitnya juga bisa. Anda tanyakan dulu dari sini, insert gambar secara online dan offline.
Nah, kalau belum ada, kita coba bagian format lagi. Bagian format ini masih banyak. Nah, untuk mengganti ini kan latarnya cuma peta gini kan. Nah, untuk namanya misalkan menambahkan frame, berarti kita pilih picture style ini. Klik gambarnya, picture style. Setelah itu pilih more. Misalkan mau pilih di bagian seperti ini. Nah, bisa dipilih beberapa bagiannya. Kemudian kalau misalkan saya bosan dengan itu, bisa diganti dengan ini. Kemudian bisa menggunakan model ini juga. Jadi ketika menggunakan insert picture, tidak hanya gambar itu tidak hanya gambar-gambar itu aja. Kemudian kalau gambar muda misalkan, kita mau merubah warnanya jadi warna biru tapi yang agak, nah kalau mau hitam putih, kemudian mau dicerahkan juga bisa. Jadi di bagian color ini memang digunakan atau dikatakan merubah, ataupun namanya mempercerah ataupun mempergelap, ataupun yang terlalu gelap menjadi cerah, kemudian terlalu cerah menjadi gelap, cerah banget pun juga bisa kalau dikatakan kan. Nah, kita tinggal mengatur dari kontrasnya. Ada tanyakan dulu dari sini? Kok saya nggak bisa remove background, itu warnanya abu-abu gitu, nggak bisa ditekan. Bisa share screen. Nah, saya stop sharing dulu ya. Nah, silakan share screen dulu. Bahas kalau display untuk satu slide, baik. Satu, oh iya, benar. Oke. Nah, coba. Itu gambarnya. Baik. Dengan gambar lain bisa apa tidak? Coba dengan gambar lain. Nah. Baik. Itu coba di double klik dulu. Double klik. Gambarnya. Yang itu yang apa? Yang klik kanan. Nah, klik kanan. Grup itu, di bagian grup itu. Nah, itu dibuat ungroup ada enggak? Nah, di bagian itu. Nah. Ada. Nah, coba diklik di gambarnya itu, ungroup itu, iya. Nah, itu klik gambarnya aja. Itu masih tergabung. Coba diklik di layar di halaman. Nah, klik itu dulu. Nah, klik situ dulu. Nah, terus itu klik gambarnya. Oh, dah. Oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Baik. Ada pertanyaan tadi, kalau 2019 kalau di display muncul slide 1. Baik, ini. Kalau di Office, nah kan kalau kita display, kalau langsung display F5, misalkan kita langsung tekan F5, pasti yang langsung display ada slide 1, ya kan? Tetapi, nah kalau kita menggunakan di bagian ini, misalkan kita klik slide 6, kita mau slide-kan slide 6 dulu. Nah, pilih di bagian ini, ratio ini. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita langsung tekan F5 atau langsung dipresentasikan tekan F5, maka yang muncul langsung otomatis akan slide 1. Akan tetapi, kalau kita klik, misalkan klik slide 8, nah, tekan slide 8, klik slide 8, kemudian pilih di bagian slideshow ini. Di bagian slideshow ini, maka akan muncul langsung di slide ke-8. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian membuat album. Baik. Nah, untuk membuat album, mungkin teman-teman bisa klik new, file new, blank presentation. File new blank presentation, karena nanti dia bisa
Itu langsung otomatis menyusun sendiri. Sudah? Nah, baik. Saya perhatikan dulu. Yang pertama, klik ini menu insertkan, kemudian foto album, kemudian new foto album. Lagi ada ini foto album, new foto album. Nah, kemudian pilih di bagian file atau disk. Nah, setelah tadi kan muncul. Nah, klik di bagian file atau disk. Setelah itu, misalkan kita mau membuat membuat album foto, kita pilih yang wallpaper saja. Nah, Ctrl plus A, bisa Ctrl plus A, blok semua. Misalkan kita pilih ini buat list, misalkan list dulu, di blok semua gini bisa, ataupun Ctrl plus A. Nah, Ctrl plus A, kemudian klik insert. Nah, setelah itu kita centang semua. Nah, nggak dicentang pun tidak apa-apa. Kemudian kita klik ini, fit to slide atau picture 1, kemudian atau picture 2. Ini tergantung kita mau memberikan, kalau di bagian ini tergantung kita mau membuat satu slide berapa gambar, bisa. Kalau misalkan kita mau buat satu slide 2 gambar misalkan. Nah, di bagian ini kita pilih di bagian 2 saja, 2 atau 1 boleh, teman-teman boleh pilih 1 atau 2. Kemudian pilih ini. Untuk frame-nya pilih yang misalkan mau yang rectangle berarti kita pilih yang biasa aja, berarti gambar peta seperti ini saja. Kalau kita pilih yang round ini berarti ada yang seperti oval. Kemudian kita pilih yang simple frame white aja. Nah, kemudian ketika sudah diatur, klik bagian create. Nah, secara otomatis dia akan langsung menyusun 2 gambar. Karena tadi kita mengatur 2 gambar. Nah, ada tanyakan dulu dari sini. Ada? Belum. Nah, baik, saya ulangi lagi. Klik insert, setelah itu pilih new photo album. Nah, setelah itu kan muncul bagian ini tuh. Setelah itu kita pilih file atau disk. Nah, di bagian ini kita cari gambarnya. Misalkan kita mau gambar yang banyak tadi di image tadi yang punya Ehipasiko tadi. Nah, kita mau pilih semua misalkan ada 500 sih. Ini terlalu banyak 500 sepertinya. Nah, kita pilih kalau kita hanya memilih sedikit saja, klik kemudian tombol save, kemudian kita pilih mau berapa gambar. Nah, setelah itu, setelah kita pilih gambarnya, klik insert. Nah, kita tunggu dulu. Nah, setelah itu sudah muncul gambarnya, ini ada sekitar 36 gambar. Nah, kemudian di bagian picture layout, kita pilih misalkan satu slide itu ada 4 picture. Nah, sudah? Kalau sudah, kita pilih frame-nya, terserah mau frame yang seperti ini, kemudian kita pilih yang simple frame. Nah, ketika sudah ditentukan semua, setelah itu kita pilih create. Nah, langsung muncul 4 satu slide 4 gambar. Bisa dipahami? Oke, sebentar. Bisa, Kak. Oke, coba dulu. Jangan dicoba dulu. Atau bisa di share screen biar teman-temannya juga bisa lihat juga. Boleh? Mau share screen? Mungkin bisa ini tambahin lagu. Biasanya kan foto album kan kasih lagu kan dari awal sampai akhir. Lagu ada musik. Oke, baik. Untuk dari album itu kita bisa menambahkan audionya. Untuk insert audio, berarti kita pilih insert kan, kemudian pilih audio, kemudian
pilih audio only PC, berarti nanti kita pilih audionya. Nah, kita pilih yang Mama How. Setelah pilih insert. Nah, ini sudah ada kan? Nah, ketika ini sudah ada, bagaimana agar ini putar terus sampai akhir nanti? Kita kemudian pilih play in background. Nah, klik play in background. Setelah itu, ini kita pilih di bagian automatically. Nah, saya ulangi sekali lagi. Ketika sudah insert, di bagian insert audio. Nah, ketika sudah, nah pilih audio yang disukai. Setelah itu klik insert. Nah, ketika sudah, silakan diklik audionya. Audio ini diklik, terus pilih di playback. Pilih play in background, ya kan? Ini kan tadi belum diklik tuh. Nah, klik play in background. Setelah itu ini harus ada checklistnya. Ini kalau misalkan belum checklist seperti ini, diceklis semua dulu. Kemudian ketika sudah diklik, nah di bagian ini sound ini kita kecilkan, biar setidaknya nggak terlalu berisik misalkan kan. Nah, setelah sudah, nah kita memberi nama gambar Buddhis. Nah, oke. Ketika sudah siap, gambar ini ada gambar Buddhisnya, title-nya, atau misalkan mau diberikan desain dari ini juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba slideshow dulu. Sampai nanti habis, ini tidak akan berkurang, nggak akan berhenti musiknya. Berarti ketika misalkan ada 5 jam pun videonya, musik ini akan terus mengulang. Jadi fungsinya dari ini, kalau misalnya kita mau musiknya sampai slide keberapa gitu bisa nggak? Oh baik, biasanya kalau di bagian ini slide keberapa itu nah misalkan gini, kalau kita Dewan Applying, jadi gini, ketika kita menggunakan bagian Office ini, maka ini apakah harus sampai slide saja, misalkan sampai slide 10 saja misalkan. Di bagian PowerPoint ini sebenarnya belum bisa. Dia belum bisa di bagian itu karena ini di bagian settingnya ini adalah loop until stop. Berarti ketika ini diklik ini pun, misalkan kita hanya ada misalkan 10 slide saja. Ini tidak, ini pun ketika misalkan nanti kita nggak klik di bagian ini, misalkan kita tidak klik di bagian ini akan berhenti. Jadi misalkan kita coba ya, misalkan ini kita tidak klik di bagian ini. Nah, ketika kita klik di slide kedua, maka musiknya secara otomatis akan berhenti. Nah, kita coba klik di bagian ini, tetapi tidak klik until loop until stop, kan? Nah, berarti ketika di kendala dari salah satu dari kendala PowerPoint ini adalah ketika kita insert video atau kita insert audio ini, kita tidak bisa menentukan sampai slide ke berapa. Jadi memang audio ini akan mutar terus sampai kita berhenti presentasi. Jadi ketika kita hanya menentukan sampai slide 10 saja, itu di PowerPoint sepertinya belum bisa. Jadi nanti ketika kita menentukan ini sampai slide 2, tidak. Berarti memang di bagian PowerPoint ini satu audio itu digunakan untuk terus-menerus. Tapi ketika memang kita mau menggunakan 2 audio misalkan,
itu juga bisa, tetapi nanti biasanya agak ada crash-nya, agak ada suaranya double. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita misalkan membuat sebuah slide atau katakan audio gambar, misalkan kita buat gambar ini kan, nah kok kayaknya nggak asik kalau nggak ada namanya transisinya. Nah, kita buat transisinya, teman-teman udah buka semua kan? Nah, silakan diklik di misalkan slide 1 dulu, silakan diklik. Ya, terus transisi. Setelah itu bisa pilih, misalkan kita buat ini juga bisa. Ini efeknya nggak kelihatan. Baik, karena backgroundnya hitam. Nah, kemudian di bagian ini kita bisa pilih misalkan pakai tools. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan efek morph. Nah, kita coba efek morph. Ini yang beda. Biasanya di Office 2016 ada efek morph. Kita coba dulu. Nah, beda. Nah, ada efek morph. Jadi bisa dipilih efek-efeknya. Teman-teman, cara memberikan transisi setiap slide-nya adalah klik slide-nya, atau misalkan semua sama, tinggal dikontrol A. Di bagian ini, klik di bagian slide 1, kontrol plus A. Setelah itu pilih, misalkan pilih di bagian, misalkan origami misalkan. Kita slideshow dulu. Nah, itu merupakan gambar atau dikatakan salah satu transisi yang dimiliki oleh Microsoft PowerPoint. Nah, ada yang tanyakan dulu dari sini ketika membuat album? Itu Pak, ada yang tanya, bisa diganti nggak Kak background-nya biar nggak hitam? Oh, bisa. Baik, seperti ini. Cara mengganti background-nya bisa ada dua cara. Baik, yang pertama klik kanan di bagian ini, klik kanan, kemudian pilih format background. Nah, di bagian sini ada format background kan? Dipilih, tinggal pilih. Ada misalkan pilih gradient, kemudian pilih yang picture for tactile ini. Kemudian kalau kita mau insertkan gambar ini nanti dulu. Nah, kemudian kalau di bagian ini juga ada pilihannya banyak juga. Ini kalau misalkan pilih backgroundnya seperti ini, berarti cara yang tadi adalah kita coba dulu. Klik kanan. Langkah pertama, ini yang simple, terlangkah simple. Klik pertama, klik kanan, kemudian pilih format background. Nah, ketika kita mau menggunakan milik Office atau yang bawaan dari PowerPoint ini, kita pilih bisa gradient. Nah, bisa gradient, bisa juga namanya texture file. Kemudian bisa juga menggunakan Python ini. Nah, ini juga ada banyaknya. Kemudian ketika kita saya punya background sendiri. Nah, Nah, silakan klik di bagian picture of texture file ini. Kemudian klik insert. Nah, ada dua macam, bisa klik insert menggunakan from file ataupun online. Nah, kita coba menggunakan from file. Caranya sama dengan kita menginsert sebuah picture. Nah, sebuah gambar. Nah, kita pilih background-nya, dengan pilih wallpaper, kemudian kita pilih background-nya yang mana misalkan. Ataupun bisa menggunakan background yang lainnya, tidak apa-apa. Nah, kita menggunakan background ini. Kemudian setelah pilih background-nya, klik insert. Nah, sudah kan? Sudah ada. Nah, untuk biar semua background-nya sama, kalau misalkan background-nya cuma satu ini saja misalkan. Nah, slide 1 background-nya ini. Nah, sudah di-close saja. Kemudian slide 2. Nah, slide 2 sampai
slide 10. Nah, misalkan di slide ini saya mau buat background-nya. Nah, biasanya ini akan berbeda. Ketika kita kan biasanya, saya mau background-nya beda dengan slide 1. Nah, caranya ini. Klik di slide 2. Slide 2 diklik, diturunkan sampai tekan shift, tekan tombol shift, kemudian klik slide 10. Nah, sudah. Ketika sudah, kemudian kita klik menu desain. Desain ini, desain, kemudian kita pilih di bagian format background. Ada 2 cara. Kalau tadi klik kanan kan, karena 1. Nah, kemudian kita pilih bagian picture ini. Nah, kita setelah itu insert. Nah, bisa menggunakan from file ataupun online picture. Berarti kita menggunakan online offline saja. Kalau teman-teman mau menggunakan online juga tidak apa-apa. Nah, kemudian saya pilih bagian ini, setelah itu klik insert. Nah, berarti sudah ada 2 background. Berarti ketika tadi misalkan di sini saya klik apply to all, berarti semuanya akan sama misalkan. Nah, semua akan sama. Akan tetapi ketika saya hanya mengklik, saya tidak klik apply to all ini tidak akan ada, tidak akan berubah semuanya. Nah, ini kan warnanya kok nggak kelihatan. Nah, warnanya nggak kelihatan. Ctrl A. Setelah itu, ya klik gambarnya ini Ctrl A. Kemudian kalau misalkan mau dikasih warna misalkan, nah bisa diklik format ini. Kemudian ini kasih warna putih misalkan. Tadi udah warna putih, kalau warna putih nggak kelihatan, warna biru. Nah, kemudian ketika sudah, berarti caranya klik gambar ini, text box ini, kemudian pilih format. Setelah itu pilih di bagian shape style ini, kemudian pilih warnanya, misalkan mau warna hijau juga tidak apa-apa. Nah, setelah itu langkah kedua, Ctrl A di tulisannya, di teksnya, Ctrl A. Oke. Nah, setelah itu pilih insert atau misalkan di bagian setelah ini, kemudian pilih bold dan warnanya misalkan mau diganti warna putih atau warna dari putih. Nah, tadi ganti warna merah. Nah, seperti ini. Nah, tanyakan dulu dari sini. Miss, tadi itu apa, Miss? Miss, Ya, Steven, kenapa? Kamu itu apa yang si Yan, Ah. Enan. Soalnya tadi ada, makanya aku harus cabut. Ada yang klik pollingnya itu. ya ada tripling. Oh, Baik, itu tadi cara membuat insert gambarnya. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang kita bahas. Dilanjut dulu tidak apa, Bu? Lanjut sebentar lagi. Oke Ini lah ya. tadi mengganti background sudah. Ya. Nih, satu lagi. Nah, satu lagi ini ketika kita buat ini kan sudah ada, kita tadi sudah buat transisi dan juga sudah buat apanya, ada audionya, juga sudah buat juga untuk animasinya kan. Nah, kita coba save-nya berupa video. Nah, bisa di save video, ternyata PowerPoint juga bisa di save video juga. Jadi PowerPoint ini memang mantap saya pikir. Nah, baik. Nah, langkah pertama untuk menyimpan audio ini, PowerPoint ini jadi video, bisa juga menggunakan export ini. Nah, bisa klik di bagian export ini, kemudian pilih create a video. Nah, ini kita bisa pilih, misalkan kita ini kayaknya nanti banyak kali, enggak. Kita coba yang 4 standar saja. Nah, ketika sudah ada standar ini, kita klik create video. Nah, kita ulang. File, kemudian export. Nah, setelah ada export, kita pilih create video.
Setelah itu kita pilih di bagian ini, kita tentukan dulu mau resolusinya mau berapa, misalkan mau 4K ataupun Full HD, kemudian HD aja, kemudian yang standar. Nah, karena kita coba dulu, kita pakai yang standar. Nah, create video. Nah, kita pilih filenya mau di mana, simpan di mana. Kita pilih aset ini, kemudian kita pilih di sini. Save. Nah, tunggu ini sampai selesai. Yang mungkin agak lamanya adalah ketika kita men-save itu ada beberapa memang agak lama, dikatakan sampai selesai. Nah, biar enggak terlalu lama, saya close dulu. Kita buat 2 slide saja. Kita buat 2 slide. Dan kita coba biar tidak lama, biar kita tahu hasilnya. Kita coba buat 2 slide. Nah, jadi nanti kita coba dulu. Baik, berarti cara tadi adalah klik di file, kemudian export. Setelah itu pilih klik video. Dan ini kita bisa mengaturnya, ada yang 4K ataupun pilih tergantung kebutuhan kita. Berarti, nah, bentar mau siap. Baik, oke, sudah siap. Kita coba dulu. Nah, sudah ada gambar body. Oh iya. Nah, kita coba dulu. Nanti ketika diekspor, hasilnya akan seperti ini. Jadi ketika kita misalkan mau buat sebuah video atau misalkan slide gambar, jadi kita tidak harus menggunakan software yang katakan berat-berat itu. Jadi ketika menggunakan PowerPoint pun juga bisa.